Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat pagi. Namo Buddhaya. Topik kita pada kesempatan ini tentang barang siapa melaksanakan Dhamma, ia akan dilindungi Dhamma. Sedangkan barang siapa yang tidak melaksanakan Dhamma, dia ditinggalkan oleh Dhamma. Pada masa sekarang ini kita lihat bagaimana ketidakharmonisan di alam semesta ini, khususnya di bumi, karena terlalu banyak malapetaka yang bermunculan. Nah, kalau dihitung-hitung sudah terlalu banyak. Tapi kita lihat saja yang kecil-kecil dulu. Seperti di Indonesia saja, gara-gara orang bakar hutan tidak dijaga, akibatnya efeknya kena orang satu provinsi maupun kita ekspor ke luar negeri. Hebat Indonesia ini. Ya, karena Singapura sampai ngomel-ngomel dan Malaysia juga ikut ngomel. Mereka dapat kiriman asap. Tuh, kecil tapi efeknya sudah begitu. Saya percepat. Di dalam Anguttara Nikaya disebutkan apabila para pimpinan pemerintahan, para menteri maupun masyarakat tidak melaksanakan Dhamma dengan baik, akibatnya negara tersebut akan diliputi oleh malapetaka karena musim bisa berubah. Temperatur naik turun gak keruan. Hasil-hasil atau panen tidak jelas, berantakan. Dan mereka yang makan panen yang begitu, kesehatannya gampang terganggu. Itu ungkapan yang ada di dalam Anguttara Nikaya kedua. Sebab itulah, kalau nanti sebentar mengucapkan etawata, di bagian tengah dari etawata itu akan muncul kata-kata Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu cek pito bawatu loko cek raja bawatu damiko, yang artinya bahwa kita mengharapkan, nah di situ kata dewo kalau dilihat di buku itu hilang, padahal di situ maksudnya dewo ya para dewa membantu agar musim hujan turun pada musimnya. Negara semoga maju dengan pesat. Dan para pemerintah berlaku sesuai dengan Dhamma. Cuma sayang di situ diterjemahkan, semoga pemerintah berlaku lurus. Ya, lurus itu bisa banyak model, tapi yang dimaksud di situ sesuai dengan Dhamma. Karena pengertian Dhamma itu sangat luas. Itu harapan mengcounter apa yang disebutkan di dalam Anguttara Nikaya. Sebab, nah ini sekarang kita sudah lihat efeknya. Bagaimana gempa bumi bermunculan. Kemarin dulu saja di New Zealand
ada gempa bumi. Kemarin lagi di Oklahoma, Amerika ada gempa bumi. Nah, begitu juga di Italia yang belum lama ini sampai 200 orang lebih mati. Coba bayangkan orang diem-diem di dalam rumah, ketimpakan reruntuhan rumah. Itu yang diketahui 260-an, yang lain belum ditemukan. Belum gangguan dari angin-angin topan. Kalau di Atlantik, angin topannya disebut hurricane, masuk ke daratan Amerika jadi tornado, di Pasifik terkenal dengan angin besar atau typhoon, dan di Lautan Hindia disebut siklon yang sering menghantam Bangladesh. Dan kalau siklon sudah menghantam Bangladesh, bisa sampai 1/5 Bangladesh itu banjir. Padahal negara itu sudah terlalu berat. Ekonominya payah, rakyat juga miskin, masih kena musibah. Nah, kalau mengacu pada pernyataan awal tadi, kalau satu negara kena bencana besar, berarti negara itu pada masa yang lalu hidup tidak sesuai dengan dhamma. Nah, efeknya atau karmanya itu muncul sekarang. Banyak negara yang begitu kena malapetaka hebat. Nah, saya tidak akan uraikan satu persatu, tapi siapa yang ikuti berita-berita dunia akan tahu itu. Tapi itu yang makro. Sekarang yang mikro, yaitu dari per individu sampai cuma sekelompok orang. Kita lihat fakta di lapangan. Walaupun orang itu berkilah karena itu sakit, tapi ada kalanya orang yang kita tahu kelihatan sehat, tiba-tiba terduduk, atau entah di mana dia berada, tahu-tahu sudah terdiam. Begitu dicek, sudah pergi. Ya, dia pergi kalau bahasa agama Buddha, karena dia kan lahir di tempat lain. Bahasa umum bilang pindah alam, tapi toh satu waktu mungkin kembali lagi sih, tapi bukan bentuk seperti dia. Sudah jadi orang lain. Walaupun kesadaran yang bergerak masih itu-itu juga. Nah, kenapa hal ini terjadi? Orang naik kendaraan, ketabrak, mati beberapa orang, naik pesawat, mati beberapa orang, sampai ratusan juga yang mati sama-sama. Nah, karena pada dasarnya individu-individu kemungkinan pada kehidupan yang lampau, bukan pada waktu bersamaan, tapi melakukan juga perbuatan salah yang mirip. Yaitu misalnya membunuh. Ada yang pada 500 kehidupan yang lampau, ada yang 200 kehidupan yang lampau, ada yang tahun lalu, ada yang baru lalu. Tapi karena karma ini sudah banyak kali kita lakukan, matengnya bersamaan. Matengnya yang bersamaan. Walaupun apa yang mereka lakukan modelnya tidak sama, tapi ya memang betul-betul sama-sama membunuh. Tapi matengnya dan untuk mati bersamaan. Begitu dengan bentuk karma-karma yang lain. Tapi bagi saya, kalau karma yang lain, contoh mencuri, melakukan hubungan bukan suami istri, berdusta, minum minuman keras, itu memang perbuatan yang tidak dibenarkan. Tapi masalahnya belum mati. Tapi kalau yang nomor 1 itu, sila pertama, mati. Dan akibatnya mati. Itu aja yang jadi soal.
Kalau tidak mati cuma setengah mati, masih syukur. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak bisa berbuat lagi sesuatu yang baru. Nah, celakanya kalau orang sudah melanggar sila, biasanya salah satu sila aja. Berturut-turut dia akan banyak berbuat kesalahan baru. Karena mau menutupi perbuatan yang dia lakukan. Contoh yang populer sekarang. Orang mengambil barang yang tidak diberikan. Dalam bentuk oknum-oknum yang korupsi. Kalau dibilang kamu korupsi, enggak. Dia langsung bantah, dia bohong kan. Sudah ngambil kok bilang enggak. Karena malu aja. Nah, ini cuma contoh bahwa kalau orang sudah berbuat salah, akan diikuti oleh banyak kesalahan baru yang dia buat untuk menutupi perbuatan salah awal. Nah, inilah yang bikin repot kita. Nah, untuk itulah kita kembali pada dasar pemikiran Sang Buddha bahwa sebagai makhluk hidup kita berusaha untuk tidak melakukan kejahatan. Dengan maksud bahwa kita tidak bikin karma buruk baru. Dengan tidak bikin karma buruk baru, maka gangguan-gangguan akan datang berkurang. Tapi kalau seseorang berbuat karma buruk baru, karma buruk lampau belum berbuah, terpicu lagi dengan karma buruk baru, cepat berbuah itu nanti. Sangat merugikan kita. Lalu yang kedua Sang Buddha katakan, banyaklah berbuat kebajikan. Jadi kalau karma buruk kita sudah tidak buat, kita buat kebajikan. Nah, dengan kata lain kita melaksanakan sila dengan baik. Sila dalam hal ini maksudnya perbuatan-perbuatan hubungan manusia dengan manusia lain atau makhluk lain. Itulah sila yang dilakukan melalui ucapan dan perbuatan fisik. Sedangkan kalau cuma berpikir yang tidak baik, itu bukan melanggar sila. Itu perbuatan buruk, tapi di pikiran. Jadi, kalau ada orang berpikir dia mau mengambil barang orang lain, tapi dia tidak lakukan, belum ada orang lain yang dirugikan. Selain yang bersangkutan yang rugi karena pikirannya buruk. Dan itu pun bahaya kalau di saat-saat tertentu. Ya, maksud saya saat tertentu yang berbahaya, ketika dia berpikir buruk itu, sementara berpikir itu atau sesudah itu dia mati. Itu jelek banget. Tapi kalau dia cuma berpikir tidak dilakukan, ya itu jelek. Tapi efeknya kecil nanti. Tapi bibit sudah ditanam. Tapi kalau sila dalam pengertian umum tadi maksud saya adalah hubungan individu manusia dengan manusia lain atau makhluk lain. Itu bukan cuma sila karena tidak membunuh yang dimaksud atau Pancasila Buddhis. Bukan. Itu termasuk dalam sila itu adalah tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, dan kepada masyarakat. Itu termasuk sila. Jadi kewajiban anak kepada orang tua, itu sila. Dan saya tekankan, hubungan anak dengan orang tua, untuk anak, itu kewajiban. Jangan sekali-kali menggunakan
kata bahwa saya sebagai anak harus balas budi sama orang tua. Itu dalam pandangan Buddhis bego, itu tolol banget. Kok dengan orang tua balas budi? Sampai kapanpun gak bisa balas kalau balas budi. Itu kewajiban kok. Gak ada tendeng aling-aling, gak ada negosiasi itu. Bicara dengan orang tua atau tanggung jawab sama orang tua, itu kewajiban. Saya selalu mengingatkan kalau orang India ya, karena mereka terbiasa dengan pola mereka. Kalau dia sudah bersumpah, dulu saya sudah bilang juga, dia tidak bilang atas nama siapa dia bersumpah. Dia bilang atas nama ibu saya bersumpah. Itu artinya sudah sumpah tertinggi itu. Itu dengan kata lain, dia sudah siap mati untuk membela mama atau papa. Karena bagi orang India itu yang tertinggi. Karena konsep dasar orang India, yang model Buddhis juga, dewa pertama yang diketahui anak adalah mama dan papa. Jadi mereka lah yang harus dibela. Itu kewajiban. Jadi bukan balas budi. Karena kalau dilacak, nanti kalau sudah balas budi apa? Berarti mama dan papa yang sudah tua langsung ditinggalkan. Langsung bilang aja, om tante sudah balas budi ya. Apa begitu? Tidak ada rumus itu dalam agama Buddha. Karena paham yang dianut oleh umat Buddha adalah extended family, bukan nucleate family. Nucleate family itu cuma bilang keluarga inti. Ya cuma mama, papa, dan anak. Tapi orang tua itu ngkongnya si anak nggak dihitung. Itu gaya barat punya model. Sebab itu banyak orang tua pergi ke rumah jompo. Tapi di tradisi Asia termasuk Indonesia dan Buddhis, sudahlah tradisi Asia saya tidak peduli. Tradisi Buddhis adalah extended family. Kita sebagai anak punya kewajiban kepada anak kita dan kepada mama papa kita. Malah kalau perlu pada keluarga kita yang lain, entah kakak maupun adik. Nah ini cuma contoh sila yang kita kerjakan, bukan cuma dalam artian Pancasila Buddhis. Oh ya, banyak kali juga ditanya, di sini juga pernah ditanyakan, kalau berjudi itu dilarang nggak di agama Buddha? Jawabannya iya. Di sila keberapa Pak? Tidak disebut dalam sila tertentu. Itu sama saja dengan menunjang mama dan papa. Tidak disebut sila keberapa. Itu disebutkan di dalam satu sutta atau khotbah Sang Buddha yang disebut Parabawa Sutta. Parabawa itu artinya penyebab-penyebab kehancuran. Nah, salah satu penyebab kehancuran adalah main judi. Nah, kalau Sang Buddha sudah bilang itu penyebab kehancuran, berarti sila jelek, sudah jelas. Begitu rumusnya. Tapi orang lainnya memang ketagihan mahin, dia bilang sila keberapa, di Pancasila tidak ada. Ya, memang tidak. Tapi saya ingat di tahun 70-an. Waktu di Jakarta masih ada, awal tahun 70-an ya, masih ada kasino. Bagaimana istri digadaikan semalam. Gara-gara si suami kalah main judi, sudah pinjam uang banyak sama cukong tertentu. Akhirnya si tukang tagih kasih tahu, beres, kamu punya utang bisa selesai. Ya, tapi saya jual rumah, kalau saya jual hampir habis itu uang saya bayar itu. Lalu saya tinggal di mana?
Si tukang tagih kasih tahu, bisik-bisik, beres. Sudahlah, istri kamu cakep. Kasih aja bos, semalam beres. Sinting banget si suami. Akhirnya si istri digadaikan semalam. Nah, kalau begitu rumah tangga itu akan bahagia lagi atau sudah hancur? Apa itu tujuannya dia berkeluarga? Dia kawin dulu, janjinya mau bikin apa? Saya akan bahagiakan kamu sebagai istriku. Dalam perjalanan digadaikan. Sial banget. Tapi itulah. Jadi sila itu ruang lingkupnya luas. Banyak yang harus kita kerjakan sebagai pertanggungjawaban kita sesama manusia. Karena ingat baik-baik, Sang Buddha mengirimkan 60 orang arahat, semua orang suci, membabarkan dhamma ke berbagai penjuru dunia. Begitu bahasanya. Dengan perintah pergi sendiri-sendiri, tidak boleh berduaan di satu arah. Ajarkanlah dhamma yang indah pada pertengahan, indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhir, demi manfaat dan kesejahteraan banyak orang. Itu tugas. Jadi itu perintah Sang Buddha memang begitu. Jadi itu nanti berguna pada diri kita, tapi bermanfaat dan mensejahterakan banyak orang. Nah, kalau seperti tadi, bermanfaat bagi dirinya, tapi dia gadaikan istrinya ke orang lain. Nah, itu kan merusak tatanan namanya. Salah kaprah. Ya, saya ngomong begini, tapi kepada anda-anda yang dengar. Padahal sasarannya terutama kepada yang tidak dengar, tapi mereka tidak datang. Sebab itu kalau di ruangan kelas saya mengajar, ada kalanya saya mengeritik mahasiswa karena ada yang tidak nongol, banyak yang nggak nongol. Tapi lucu, yang dengar kritikan adalah yang hadir, yang tidak hadir malah nggak dengar. Padahal sasarannya adalah yang tidak hadir. Namun bagaimanapun ini merupakan perhatian bagi mereka yang dengar, tahu apa yang harus dikerjakan. Maksud saya begini, syukurlah anda-anda sudah belajar dhamma, bisa membina keluarga anda di rumah atau yang tidak datang. Sehingga bisa mengerti dhamma lebih dalam dan lebih luas. Repot sekali apabila ada keluarga yang tidak pernah mendengar dhamma. Mungkin dengar, tapi pandangannya beda. Rumusan pengertian sila itu beda banget. Karena ada kalanya perbuatan itu sudah melanggar sila, tapi dengan sistem yang dia anut, itu dianggap dibenarkan malah. Nah, itu yang susah. Saya kira bagi mereka yang berpikiran cerdas dan ingat, saya tidak sebutkan itu, tapi kan anda tahu. Banyak yang berpendapat, karena berpikiran seperti itu benar. Begitu kan? Dan mereka lakukan. Tapi dalam pandangan Buddhis bagaimana? Setuju nggak itu? Nah, tidak, sudah lain. Itulah repotnya. Jadi saya katakan, sekurang-kurangnya anak-anak zaman sekarang yang Buddhis tentu, yang orang tuanya belajar dhamma, mereka dapat percikan dhamma dari orang tuanya. Jadi dari kecil sudah bisa dengar orang tua itu membimbing mereka. Kalau tidak, saya alami sendiri itu. Saya dibesarkan bukan sebagai orang Buddhis,
Jadi sebagai orang Buddhis baru kaget. Aduh mak, karma buruk saya banyak tuh. Nah tapi kan bisa saja saya coba excuse membela diri. Tapi waktu itu kan saya tidak tahu itu salah. Ya karena dibilang waktu itu benar. Lalu bagaimana dengan karma saya? Saya tetap bikin karma buruk atau tidak? Sedangkan saya tidak tahu kalau itu salah. Berbuat atau tidak? Bagaimana? Alasannya apa? Loh, ini ada yang bilang karena nggak tahu nggak salah, tapi ada yang bilang karma tetap. Ya sebenarnya itu saya yang bertanya pada diri saya, sasarannya saya, tapi tembakan saya kan Anda. Dari bilang Anda kan nanti dibilang, ih jahat amat Pak Wawor. Lebih baik saya aja yang saya bilang. Prinsip hukum karma adalah apabila melakukan, kamu ngerti itu baik atau tidak baik, asal Anda lakukan itu dengan adanya kehendak atau cetana, karma jalan. Nah, saya dulu tidak mengerti itu salah, tapi saya lakukan. Kalau saya mancing ada kehendak membunuh atau tidak? Karma jalan. Ya memang salah. Walaupun waktu itu saya tidak tahu itu salah. Jadi saya lakukan terus menerus. Waktu itu. Nah kalau sekarang coba-coba pun enggak lagi lah. Karena tinggal ngitung-ngitung waktunya. Kapan karma buruk menongol nih. Sudah mulai rasakan kan karma buruk menghantam. Karena sakit-sakitan. Karma buruk gitu. Jadi kalau Anda sampai dapat gangguan secara fisik. Ini memang fisik. Ya, Anda harus tahu. Itu efek karma buruk Anda. Nah sebab itu. Jangan lagi bikin karma buruk baru. Stop. Kalau memang karma buruk lama berbuah lalu kita kena. Ya terimalah itu dengan wajar. Gak usah marah-marah orang lain. Karena kalau kita sudah kena karma buruk. Marahin lagi orang lain. Yaitu istri, anak atau siapa saja. Kita bentak-bentak marah karena kita menderita. Bikin karma buruk baru lagi. Malah itu tadi sudah dikatakan melanggar sila yang lebih luas. Jadi bagi kita seorang Buddhis, kalau kita sudah mengerti, sudah belajar Dhamma sekarang, ya tidak ada orang lain yang akan tolong Anda selain diri Anda sendiri. Dan berterima kasih karena Anda sempat belajar Dhamma. Karena orang lain belum tentu mau. Saya tidak tahu ya, ini urusan Anda pribadi-pribadi. Apakah semua orang di rumah kalau bilang mau ke wihara dia mau datang? Anda yang tahu, saya tidak akan jawab. Nah karena keinginannya masih beda. Mungkin kita ajak, dia bilang ngapain ke sana? Lebih baik kita pergi aja ke Ancol atau rekreasi kemana kek. Sore mau meditasi. Dia bilang kenapa meditasi? Diam-diam seperti orang bego. Lebih baik ke karaoke aja. Ya karena saya nonton televisi. Tapi itu dari negara tertentu. Di situ saya melihat. Saya tuh berpikir. Bukan main mereka itu. Menyanyi-nyanyi gembira ria dengan gaya-gayanya yang sampai begitu hebat. Tapi setahu saya, masyarakat mereka itu terbagi dua. Ada yang karena sudah pengaruh barat terlalu kuat. Ada yang masih ortodok Buddhist style. Dia bukan lari pergi ke tempat yang ramai begitu. Tapi dia pergi ke wihara, dia meditasi. Itulah dunia berbeda. Kalau orang yang biasa meditasi, buang waktu sedikit, dia rasa nyesel. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk meditasi? Tapi orang yang suka duniawi,
Dia ngatakan, ya ngapain pergi duduk-duduk situ? Lebih baik beginilah. Lebih happy. Padahal nanti kunci-kuncinya di ujung hidup kita bertanya, tujuan kita hidup ini apa sih? Pernah tanya itu nggak pada diri Anda? Apa tujuan Anda hidup? Mau bikin apa selama ini? Apa sasaran yang Anda mau cari? Cuma makan tidur, punya harta? Apa cuma itu? Ya, saya sengaja ungkapkan ini untuk direnungkan. Apa sih yang dicari? Kalau cuma itu kan rutinitas gitu-gitu terus. Sebab itulah pola pikir dari Pangeran Siddhartha ketika dia masih sebagai pangeran, dia bilang hidup itu cuma begini-begini, membosankan. Nanti tahu-tahu udah mati. Jadi apa yang dicari? Nah, sebab itulah memang dia dengan karmanya luar biasa. Dia bisa mengerti melihat orang tua, orang sakit, mayat, dan lihat pertapa. Dia mengambil kesimpulan, jalan keluarnya tuh jadi pertapa. Cuma saya tidak ajak Anda semua jadi pertapa ya. Atau sudah mau jadi pertapa semua kali? Yang laki-laki sudah mau jadi hosang atau biku semua? Kan enggak. Ya, kita sebagai orang awam, kita aturlah. Cari hidup, tapi juga untuk mencapai tujuan hidup kita. Memang tujuan hidup orang awam yang mendasar, hidup sejahtera. Wah, tentu saja dari berbagai aspek itu dia sejahtera. Terutama yang banyak orang lihat itu ekonomi. Tapi sejahtera kan bukan cuma ekonomi. Karena ada sandiwara yang berbicara, hidup ekonominya begitu makmur, bergelimpangan dengan berlian, wah luar biasa. Tapi di rumah berantakan melulu. Nah itu bukan sejahtera itu namanya. Maunya secara ekonomi membaik, hidup sehat, umur panjang, nama baik, dan di keluarga juga harmonis. Itu level 1 Sang Buddha katakan yang dicita-citakan orang awam. Tapi bagi mereka yang mau lebih maju, ya sasarannya berubah untuk mencapai kesucian batin. Tapi itu level selanjutnya yang perlu perjuangan yang terlalu berat. Tapi kita kembali pada persoalan kita tadi. Ya, bagaimanalah kita menata diri kita untuk mencegah kita melakukan karma-karma buruk baru. Jadi sederhana saja yang harus dikerjakan oleh umat Buddha. Mencegah melaksanakan karma-karma buruk baru. Bikin karma baik sebanyak-banyaknya. Mumpung Anda masih mampu untuk lakukan. Dan apabila ada karma buruk yang menghantam Anda sekarang. Anda sudah belajar Dhamma. Terima itu secara wajar, atasi itu sesuai dengan Dhamma. Jangan atasi dengan cara salah lagi. Begitu kita menderita secara ekonomi, atasi dengan cara salah, ngerampok. Belum tahu ya, yang merampok kemarin itu tujuannya apa tuh di apa namanya? Ya mana namanya tuh? Ya Pondok Indah. Pondoknya nyendak indah lagi kalau begitu. Tapi sana bilang indah, di sini tidak mau kalah, di sini bilang permai kan. Jadi kalau dilihat, nah itulah yang di otak saya. Karena dilihat salah satu orang yang melakukan hal itu, rumahnya ada di Tangerang. Nah dia bukan orang kere juga kok. Kalau dilihat bangunan rumahnya lumayan kok. Apa dia lakukan? Apa banyak utang? Entahlah, kita tidak tahu, itu tafsir semua. Dan satu hal juga. Di dalam kehidupan supaya kita tidak terlalu banyak pusing. Jangan suka mencampuri urusan orang lain. Saya berikan contoh konyol aja yang muncul.
Biarkanlah saja itu urusan orang kasih sianida itu mati siapa. Itu betul ada sianida benar. Tapi siapa yang melakukan? Kita belum tahu. Kita tunggu aja lah. Jangan Anda menjadi hakim pribadi. Sudah bilang pasti dia. Siapa bilang pasti dia? Kita nggak tahu. Tunggu tanggal main aja. Karena kalau Anda bilang pasti, Anda sudah menuduh. Anda bikin karma buruk loh. Ya bodoh banget. Gak ada urusan kok jadi bikin karma buruk. Itu kan tolol kan? Jangan campur. Dengar aja, lihat aja. Mau ikuti di televisi, ikutin aja. Tok banyak urusan kita pribadi. Nah ini pun masalah sila. Jangan ngomong. Karena kalau kita ngomong melanggar sila. Keempat itu. Sudah menfitnah orang lain. Janganlah. Nanti kita difitnah. Tinggal tunggu tanggal main kita kena nanti. Jadi itulah. Kalau mampu kita bikin yang bajik saja. Supaya karma-karma buruk kita yang belum muncul bisa muncul. Kita tangkis. Dengan karma baik yang kita buat pada masa sekarang. Jadi persoalan itu di dunia ini makro atau mikro. Kembali pada diri kita sendiri yang akan melakukan per individu. Kalau semua individu kita ini jadi baik. Tidak melanggar sila. Saya kira tempat di mana kita tinggal itu aman. Kita damai. Yang panjat-panjat rumah pakai jangkar segala nggak akan ada. Tapi memang mengurus orang bukan semudah saya ngomong. Saya ngerti tapi... Itulah kita yang sudah belajar dhamma. Itu yang perlu kita laksanakan. Baik, saya kira itu sebagai satu renungan saja. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila mana ada hal-hal yang mau ditanyakan. Berkaitan dengan apa yang baru saya uraikan tadi. Atau hal-hal lain yang entah Anda sudah pikirkan dari rumah mau tanyakan. Silakan saja. Saya kembalikan kepada pembawa acaranya. Pak Wawor, selamat pagi. Mau nanya tentang meditasi. Pada saat kita sedang meditasi, kalau misalnya terganggu gitu ya, apakah sebaiknya diteruskan saja, tetap diteruskan atau stop saja gitu? Nanti diulang lagi kapan lagi kalau diulang lagi di kemudian waktu gitu. Kedua, tentang meditasi juga. Tadi Pak Wawor bilang kan gitu ya, kalau ada orang itu dia ada kesempatan, mungkin dia lebih memilih untuk meditasi daripada dia pergi-pergi gitu. Sebenarnya gimana gitu? Apakah meditasi itu sesering mungkin lebih baik gitu? Jadi misalnya kalau ada waktu nih kira-kira 10 menit gitu, ya udah meditasi dulu. Atau mungkin dibikin ya udah terjadwal aja, mungkin sebelum tidur atau pas bangun gitu. Makasih Pak Wawor. Ya, saya jawab dari belakang malah. Apa sesering mungkin? Ya meditasi itu. Karena ini olah pikiran. Kita mau mengendalikan pikiran kita. Saya sering misalkan itu seperti menari atau latihan bela diri. Nah, bagaimana supaya seseorang itu ahli di dalam bela diri atau menari? Perlu sering melatih diri atau tidak? Itu jawabannya. Jadi sering aja. Celakanya, nah ini yang bikin repot umat Buddha. Selalu berpikir seperti model ajaran lain. Selalu berpikir kita dapat berkat tiba-tiba. Seperti mujizat. Kalau meditasi 10 menit, 5 menit, nanti kan tahu-tahu sudah jadi suci maunya. Nah itu kan mengharapkan. Padahal di dalam pandangan Buddhis. Cara untuk mencapai sesuatu itu dengan perjuangan. Beda konsep. Sebab itu di agama Buddha pada dasarnya. Tidak ada pengertian berkah. Tidak ada. Yang ada sebab perbuatan dan akibatnya. Kalau Anda sudah banyak berbuat kebajikan. Ya efeknya nanti kesejahteraan yang muncul. Cuma ya kita selalu pikir itu dapat berkah. Kalau dapat berkah kan dikasih. Siapa yang mau kasih? Itu karma sendiri kok.
Begitu juga dengan meditasi. Berjuang sendiri. Dan untuk itu mesti sering dilatih. Tapi memang ini terjadi pada kecenderungan orang. Kalau orang itu sudah matang di dalam spiritual, nyesel sekali kalau waktu itu dibuang untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau dia belum matang, memang karmanya belum nyampe, mau suruh meditasi aja dia nggak mau. Ngapain baru duduk begitu kaki gua udah kram. Aku udah ngantuk gitu. Malah begitu meditasi dia nggak ngomel, dia mau. Tapi tahu-tahu sudah ngorok. Malah dia bilang ternyata meditasi berguna untuk gampang tidur ya. Iya benar juga sih. Karena memang musuh bebuyutan meditasi yang pertama dibilang tinamida. Malas dan ngantuk. Memang sudah itu. Jadi sudah wajar kalau dia tertidur. Jadi per individu. Sama di dunia ini juga pada prinsipnya begitu. Ada yang mau mengembangkan spiritual. Tapi ada yang lain. Ngapain? Dia gayanya gaya Hong Kong. Gaya Hong Kong bilang apa tuh? No money no talk. Buang-buang waktu aja ngomong gak ada duitnya. Ngapain gitu? Ya karena pola pikirnya baru masih sampai situ. Ya saya maksudkan tadi saya kasih contoh. Di negara tertentu. Aduh orang-orangnya tuh hebat sekali di dalam show. Tapi saya tahu juga di negara itu. Ada orang-orang yang tidak begitu hidupnya sederhana. Dengan melaksanakan dhamma dengan baik. Karena ini memang dua dunia yang berbeda. Karena pengaruh asing terlalu kuat di daerah itu. Ya saya tidak bilang negara mana itu. Tapi ada yang saya tahu. Manusia pun pada dasarnya kita demikian. Jadi kalau mau maju meditasi. Nah kalau perlu ikut course tertentu. Kan di sini ada kelanya di papan pengumuman diberitahukan ada latihan meditasi seminggu, 10 hari dan lain-lain. Nah tentu saja kalau kita umat awam, ya kita perhatikan waktu kita. Aturnya bagaimana. Jangan jadi seperti ada seorang ibu. Bilang mau pergi meditasi cuma berapa? Sebulan kali. Tahu-tahu dia pergi sudah setengah tahun. Padahal dia punya anak. Untungnya agak gede. Tapi anak yang bungsu bilang apa kalau telepon sama mamanya? Ternyata mama pergi meditasi. Mau melaksanakan dharma dengan baik ya. Mamanya bilang Tapi mama ngebohong. Bilang 1 bulan. Sekarang sudah setengah tahun. Jadi mama ngebohong yang ngajar bohong ya. Mamanya KO. Gak bisa jawab itu. Karena benar. Nah si ibu juga. Bagus sekali dia pergi. Tapi dia kan punya tanggung jawab rumah tangga. Jangan lupa. Itu mesti diatur itu. Suami setuju dan anak setuju. Bukan cuma suami yang harus setuju. Anak juga setuju. Karena ada orang yang senang malah meditasi dia. Malah dia sudah beli tanah cukup luas. Dia cerita sama saya tempatnya itu indah. Dia kepingin cuma meditasi tok. Dia tidak pergi kemana-mana. Ya dia punya istri, punya anak 1 perempuan masih kecil. Dia katakan sama saya, kenapa ya saya itu goblok dulu ya? Kenapa? Goblok apa? Kenapa saya kawin ya? Sudah punya anak begini baru ngomong seperti ini. Saya bilang konyol banget ini orang ini. Kenapa? Habis sekarang saya mau meditasi, ingat anak dan istri, saya repot. Kacau saya. Tapi kalau dia sudah meditasi berhari-hari meditasi terus saja. Toh saya pergi ke sana nggak pergi ke perempuan lain kan? Ya itu bagus saya bilang. Tapi kewajiban kamu tetap untuk istri dan anak ada. Jadi tanya sama istri dan anak mereka setuju atau tidak. Kalau mereka nggak setuju, ya selesailah karma kamu sampai situ. Tidak boleh tinggalkan. Jadi harus ada
hal yang dikerjakan yaitu kewajiban pada keluarga. Karena dia sudah berkeluarga. Kecuali si istri dan anak setuju. Ya kalau si istri mungkin setuju. Dia akan pusing. Karena memang si bapak ini sudah atur. Secara materi berapa turunan gak habis duitnya. Dia sudah atur. Tapi kalau anak, mau diapain? Si papa lagi meditasi, anak rindu, dia datang. Dia panggil-panggil, papanya gak bangun-bangun. Dia duduk di pangkuan papanya, dia colek hidungnya. Nih, gimana dia bor? Bagaimana? Mau marah apa? Itu anak. Sorry, maaf aja ibu-ibu. Kalau istri, bisa ada bekas istri. Bisa. Tapi kalau anak, bagaimana mau bilang bekas anak? Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ada bekas anak gak? Gak ada. Dia punya hak. Walaupun dia ngomel-ngomel, dia bilang, papa. Dia colek-colek itu hidung. Kamu mau apa? Itu anak kamu. Ya, dia bilang itulah. Kenapa saya kawin dulu? Ya sudahlah, kalau dulu kawin anggap goblok. Sekarang udah pinter ya, tanggung jawab. Itu aja. Jadi kalau bicara mau meditasi, sesering mungkin iya. Kalau mau sukses, kalau cuma untuk relax ya oke lah 20 menit itu udah cukup lah, nggak apa-apa daripada tidak. Lalu ini karena saya ngomong banyak ini, pertanyaan pertama apa tadi? Ada yang bisa bantu? Itu sana saya tahu orangnya, tapi kata apa yang poin di situ? Give me a hint. Kasih. Oh ya. Ya, tinggal tergantung dari kemampuan Anda. Saat itu juga sadar itu memang diganggu. Oke. Kita cari mengerti apa yang ganggu kita. Sesudah itu continue. Lanjut lagi. Kalau memang ada waktu. Tapi Pak yang ganggu itu bukan nyamuk Pak. Kalau nyamuk gampang. Kalau tawon yang datang saya masih bisa tangkis. Tangkis tawon kira gampang. Bisa pakai kelambu. Nggak tembus itu tawon. Tapi kalau yang datang itu setiap kali saya merem. Saya lihat makhluk gede yang datang dengan kepalanya yang berantakan. Gimana Pak? Makhluk jelek. Bisa saja itu memang makhluk benar. Yang datang ganggu. Atau ada yang bilang, Pak, lagi meditasi begitu, apa yang jadi? Yang saya lihat cewek cakep melulu di depan. Tapi sayang begitu buka mata, hilang. Kalau merem lagi, lihat lagi. Nah itu pun karma buruk itu. Yang dilihat memang baik, karma baik. Tapi karena lagi meditasi itu muncul, itu tetap pengganggu. Mesti dicari mengerti itu apa. Bahwa semua anicca. Sebab itu Sang Buddha, mungkin kalau ada yang ingat saya pernah ngomong sini atau di tempat lain. Satu waktu dia itu diundang oleh raja memberikan ceramah di istana. Nah, salah satu permaisuri dari raja tersebut terlalu membanggakan diri. Karena rata-rata kalau di kerajaan itu, dialah wanita tercantik. Dia bangga sekali dia cantik. Nah, Sang Buddha tahu. Ratu itu sulit maju karena dia melekat dengan kecantikannya. Jadi begitu Sang Buddha datang, memberikan khotbah, Sang Buddha membuat bagaimana bayangannya? Atau bahasa sekarang yang canggih bilang hologram. Di samping dia, seorang wanita cantik yang berlipat-lipat kali cantik daripada si permaisuri. Jadi begitu permaisuri lihat Sang Buddha, di sampingnya ada wanita cantik yang lagi ngipas-ngipas. Dia kaget. Perempuan itu kok cantiknya bukan main. Dia langsung tahu dia kalah. Dia memang sadar itu. Terlalu cantik. Tapi Sang Buddha atur.
Dia lagi bicara, tapi itulah kemampuan seorang Buddha. Dia lagi bicara, hologram ini wanita cantik yang muncul di sampingnya ini pelan-pelan lebih lama, lebih tua sampai keriput, sampai ya jadi jelek. Sehingga si wanita cantik itu, si permaisuri, lihat itu dia kaget. Hah? Saya juga akan jadi begitu. Nah, justru dengan dia mengerti ini, maka dia bisa maju secara spiritual. Itu yang saya maksudkan tadi. Cari mengerti pengganggu itu apa. Jadi bukan takut. Cari mengerti. Toh yang mengganggu itu tidak lebih dari cuma pemandangan. Kalau dia nongol di samping, ya lihat aja apa itu cantik atau jelek. Ya biarlah pemandangan jelek atau pemandangan indah. Lihat saja, cari mengerti. Toh itu semua tidak kekal. Karena kuncinya nanti ke situ. Jadi kalau ada gangguan, ya perhatikan aja apa itu. Nyamuk, mau tangkis bagaimana. Tapi saya pernah juga meditasi di satu tempat. Tidak diganggu oleh serangga-serangga karena itu di hutan. Celakanya. Apa yang ganggu? Semut banyak datang menyerah saya. Saya berdiri. Habis tempat duduk saya sudah penuh semut. Malam jubah juga sudah semut. Ya bagaimana? Saya terpaksa lompat-lompat kan. Tidak berdaya kalau itu. Entah karena keringat atau apa. Daerah itu kering. Saya duduk di situ. Apa tuh semut-semut yang datang. Atau memang kali dari dulu sudah ketakuan. Saya punya diabetes kali ya. Sudah manis gua ya. Datang itu semut-semut. Tapi ganggu saya meditasi. Nah kali itu memang mesti diatasi. Mesti pindah tempat. Amankan tempat itu kalau bisa. Nah repotnya. Mau bikin mati semut melanggar sila pertama. Ya gantung aja itu pakaian. Sampai semutnya pergi. Jadi cari mengerti itu pengganggu. Kalau itu cuma objek-objek meditasi yang dilihat mengganggu. Kita perhatikan. Cari mengerti. Kalau sudah mengerti dia hilang dengan sendirinya. Atau gangguan keram. Kalau keram kita bikin eksperimen. Hantam keram. Hantam sampai kapanpun. Rasain bagaimana keram itu. Akhirnya hilang juga. Kalau tahan. Kalau tidak tahan ya udah. Goyang aja tuh kaki. Apa boleh buat. Jadi toh. Ini kan perkembangan spiritual pribadi. Jadi kita yang harus mengatasi itu dengan apa yang kita akan lakukan. Ya, itu jawaban saya. Kedua. Baik, Romo ada 6 lembar. Yang pertama, Namo Buddhaya, Pak Wawor. Saya ingin bertanya apakah damainya dunia ini tergantung dari pemimpin yang menjalankan sila. Seperti yang dijelaskan di dalam sutta bahwa peristiwa yang terjadi di alam semesta baik atau buruk itu tergantung dari pemimpin baik yang melakukan perbuatan baik atau buruk. Oh, tadi saya bilang pemimpin, menteri-menteri dan masyarakat. Jadi bukan cuma pemimpin. Pemimpin baik juga kalau masyarakatnya perang melolo. Coba, bisa saja pemimpin itu baik. Tapi masyarakat demonstrasi melulu, kacau itu. Seperti sekarang di mana itu negara yang demonstrasi hebat-hebat sekarang? Ya? Oh, Hong Kong ini gara-gara meminta agak bebas sedikit dari Beijing. Tapi di Venezuela karena kekurangan makanan. Kalau di Brasilia habis Olimpiade karena presidennya diturunkan, ribut. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah macet kemana-mana, bagaimana ekonomi jalan? Berantakan. Toko-toko tutup, takut dirampok. Coba kalau di Indonesia lagi, Jakarta ada yang begitu, demonstrasi. Apa yang jadi? Gelodok tutup. Gajah Mada tutup semua. Berarti ekonomi langsung mampet lagi. Karena kita sudah rasakan tahun 98 bagaimana. Rasanya masih ada tuh akibatnya. Kenapa? Di sini aja masih banyak. Jalan-jalan diportalin. Belum dibuka semua kan ya. Kenapa? Itu trauma itu masih ada.
Di Sunter juga sama, portal melulu. Padahal sudah lama. Sudah berapa tahun itu? Sudah mau 30 tahun. Tak masih orang ketakutan. Ya, yang lanjut saja. Selanjutnya, apakah di dalam agama Buddha ada doa sebelum makan dan doa sebelum tidur seperti dalam agama lainnya? Iya, ada. Memang tradisi baca doa sebelum makan itu nampaknya wiharawan yang banyak lakukan di wihara-wihara. Siapa yang sudah pernah ikut latihan samanera dan biku itu akan ingat kata-kata pati sangkayoni sopinda patang pati sewami dan seterusnya. Doa itu agak beda memang dengan konsep doa di agama lain. Kita menyatakan itu bahwa kita makan ini hanya untuk kesehatan kita. Bukan karena untuk supaya tambah gendut, tambah gede, atau sengaja diet untuk langsing. Bukan itu. Hanya supaya kita ini sehat, supaya kita tetap hidup dan bisa banyak berbuat kebajikan. Itu di dalam ajaran Buddhis. Kalau doa mau tidur, macam-macam model. Tapi untuk saya pribadi, itu saya latih diri saya. Saya akan baca parita saya sebelum saya tidur. Dan itu merupakan bukan cuma janji. Kalau mau bilang sumpah saya. Sudah sejak tahun 70-an saya begitu. Saya katakan sebelum saya tidur, saya harus baca parita. Kalau saya tidak baca parita, saya tidak boleh tertidur. Sudah rumus saya. Itu untuk melatih diri saya. Jadi saya di mobil dalam perjalanan jauh mau tidur, tetap baca parita. Mau di kereta api, mau di pesawat, mau di kapal laut, baca parita. Asal mau tidur mesti baca. Kalau enggak bisa bobok. Itu saya sudah pegang. Dan itu merupakan keharusan bagi saya. Saya sudah tidak ada lagi bilang ini dan itu. Mesti baca. Karena sudah janji. Kalau janji saya sendiri saya tidak bisa penuhi. Berarti aku ini pengkhianat. Begitu aja tuh prinsip. Untuk latih diri sendiri. Pada diri sendiri kok. Nah memang dalam tradisi Buddhis. Kalau di Sri Lanka. Kalau ada anak, mereka setelah Namo Tassa Bhagavato, Budang Saranang Gacchami, Nati Me Saranang Anyang dan seterusnya, dia akan bacakan Jina Panjara. Tahu Jina Panjara? Ada parita ya, Jina Panjara. Ya itu untuk anak-anak. Nanti kalau dia sudah dewasa, banyak yang ganti Jina Panjara dengan Karanemetta Sutta atau Manggala Sutta. Atau suta yang lain lah. Nah itu pribadi punya urusan lah. Tapi memang itu tradisi para biku juga. Kalau di wihara. Ya memang pagi sore baca parita sih. Gitu. Nah. Sebagai umat awam. Mau lakukan atau tidak. Ya terserah Anda. Tapi kalau sudah ngerti. Ya lakukan aja. Apa ruginya sih. Daripada mau tidur mikir yang lucu-lucu, konyol-konyol. Ya baca parita aja supaya pikiran konyol-konyol nggak muncul. Soalnya kan kalau pikiran itu kan murah meriah ya. Bebas berpikir, tapi apa yang dipikirkan dulu. Malah berpikir yang konyol-konyol nggak bisa bobok, kapok lu, salah sendiri. Jadi kembali kepada Anda. Ya, lanjut. Berikutnya, Namo Buddhaya Romo, anak saya pelihara ikan mas koki di akuarium dan pelihara anjing dikurung di kandang. Masuk karma buruk atau tidak? Saya kira kalau ikan koki enggak. Karena ikan koki mau pelihara di mana? Di got, mati. Taruh di sungai, mati. Nah, ikan koki cuma satu tempat yang paling aman. Jadi pelihara. Di kolam pribadi istilahnya atau di apa tuh? Akuarium. Taruh di tempat lain gak bisa.
Nah, lalu pelihara apa lagi? Anjing. Anjing di kurungan. Nah, mudah-mudahan nanti dia kalau dia karmanya baik, ya dia tidak pernah lahir jadi anjing. Kalau dia jadi anjing, dia dikurung nanti. Dan untuk keluarga yang ada asma, jangan pelihara anjing. Karena anjing itu banyak abunya. Kalau dia gini-gini nanti abu kemana-mana, asma Anda akan kambuh. Ya, saya ingatkan aja itu. Jadi pelihara anjing ya kembali ke dia lah. Kalau orang Manado pelihara anjing ada maunya. Udah gede diketok kepalanya. Dan dianggap itu benar. Padahal itu karma buruk. Nah ya, gitulah. Ya, lanjut aja. Oke, Romo, bagaimana menyampaikan pada keluarga yang berduka agar dia terlahir di alam bahagia? Bagaimana menyampaikan kepada keluarga yang berduka agar dia terlahir di alam bahagia? Siapa? Yang berduka ini kan orang masih hidup. Kalau yang berduka yang sudah mati, jalan perkara. Tapi katanya orang yang berduka, dia masih hidup, keluarga di alam. Kamu harapkan dia mampus cepat. Maaf aja dulu. Saya sengaja bicara begini karena pertanyaannya itu susunannya salah. Iya kan? Karena yang dimaksud bagaimana menerangkan kepada keluarga yang berduka bahwa saudaranya yang meninggal dunia itu terlahir di alam yang baik. Nah, iya berarti kita tahu yang lain bukan yang berduka. Yang berduka itu yang lagi susah sedih-sedih supaya dia terlahir di alam yang baik. Ya memang bikin pertanyaan itu kalau tidak jelas jadi lain. Ya saya mengerti maksudnya. Ya kita katakan aja ya sesuai karmanya. Kalau dia banyak karma baik ya dia lahir di alam yang baik. Cuma kan ada problem saya sudah katakan tadi tapi saya tidak uraikan lagi. Yaitu perbuatan salah dengan pikiran. Karena ada contoh di zaman Sang Buddha. Itu Sang Buddha masih ada itu. Biku Moggallana, biku yang jago kekuatan batinnya, mau tolong seorang penjahat agar dia berbuat baik menjelang dia mati karena dia mau dihukum mati, karena salah mau digantung untuk berdana. Nah, dengan dia berdana menjelang dia mati, diharapkan pikirannya itu positif. Nah, benar aja memang ceritanya panjang. Orang yang mau dihukum mati ini sebenarnya dia orang kaya dulu. Anaknya orang kaya, orang tua sudah meninggal. Dia suka berfoya-foya. Padahal orang tuanya sudah bilang biar berapa turunan kalau digunakan uang itu dengan baik tidak habis-habis. Tapi orang ini malah berfoya-foya. Malah ya tukang main perempuan lah kasarnya begitu. Nah, lalu menjelang dia dihukum mati, ada satu wanita yang sering dengan dia. Kasihan, aduh orang itu baik sekali dengan saya dari dulu. Sekarang mau dia dihukum mati. Karena dia berbuat salah memang. Dia kasih jus. Ya sebelum mati ya minum jus dulu lah. Nah pas dia dapat jus itu, dia lihat Biku Moggallana. Dia tidak tahu itu Biku Moggallana. Dia cuma tahu itu Biku. Dia lihat Biku. Dia berpikir. Ngapain saya minum jus ini sebentar gua mati. Kasih aja lah ini pertapa ini. Dia kasih kepada Biku Moggallana. Nah padahal memang itu bukan Biku Moggallana punya maksud. Tolong dia menjelang mati. Supaya pikirannya baik. Dia sudah berbuat kebajikan. Nah dia kasih. Pikirannya baik waktu itu. Tapi dia pikir, jus itu kan dari si cewek itu. Begitu dia ingat cewek itu, ingatlah happy-happynya di bawah pontoge itu. Jadi begitu mati, ya bukan ke alam yang baik. Oh, welcome to hell. Ya sial banget. Habis pikirannya dia tidak kontrol. Orang begitu memang tidak melatih diri, jadi mengontrol pikiran susah. Itulah bahayanya pikiran menjelang mati. Coba waktu menjelang mati dia ingat saja dia berbuat kebajikan berdana. Dia bisa terlahir di alam yang baik.
Walaupun mungkin di alam baik itu tidak hidup panjang, tapi karena karma buruknya tetap mengejar. Tapi step awalnya ada yang indah, tapi itulah susah pikiran itu dikontrol sih. Ya, pertanyaan berikut. Berikutnya, saya ingin bertanya bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang baik hingga tua tanpa menambah karma buruk baru. Bagaimana jika dalam kehidupan rumah tangga menemui banyak masalah atau rintangan? Ya, kalau masalah rintangan ya hadapi, nggak ada jalan lain. Hadapi tantangan yang awal paling bikin pusing rumah tangga itu ekonomi kan. Tapi kalau cuma ribut-ribut suami istri ya atur aja damai-damai lah. Nah yang jelas bagi mereka atau umat awam yang hidup berumah tangga, laksanakanlah sila dengan baik. Pancasila paling kurang itu. Dengan tekad, disertai dengan tekad akan saling setia. Karena itu yang bikin pusing. Suami mau kemanapun istri akan setujui. Yang penting dia setia, itu aja. Jangan sudah 2 minggu nggak datang, kenapa? Ya di sana ada yang lain. Waduh, nggak ada rumus itu di dalam satu keluarga, nggak bisa. Sebenarnya bukan cuma wanita, laki-laki juga sama. Pokoknya saling setia. Kalau masalah rumah tangga ribut-ribut dikit-dikit, aduh mah itu biasalah, bukan barang baru. Atur damai-damai aja lah. Kalau sudah saling mengerti, ya kita bisa terima apa yang kelemahan dari pasangan kita. Nah itu. Dan tentu saja mesti saling mengerti, saling mengalah. Karena kalau tidak ada yang mengalah, perang akan jalan terus. Perceraian di ambang pintu. Dan, nah ini yang bagi keluarga muda. Jangan sampai ribut, ngamuk kepada suami atau istri, sembali mengancam merobek surat kawin. Awas. Simpan itu surat kawin. Kalau perlu taruh di bank atau kepada mama dan papa. Karena ada orang yang panas langsung pegang sekat. Buat apa lagi kawin dengan gua robek nih? Satu lagi panas. Robekin ya robek. Berarti bukan suami istri lagi kamu. Ayo. Gimana? Jangan panas begitu. Sebab itu jangan ada dekat-dekat itu surat itu. Mesti kasih ke orang lain atau taruh di bank aja simpen. Diumpetin. Dan kalau ribut suami istri, jangan muncul kata-kata cerai. Paling jelek itu. Dulu sumpah setia mau kawin. Katanya, apakah kamu mengambil wanita ini atau laki-laki ini sebagai suami, istri kamu atau suami kamu untuk selama-lamanya? Iya. Nah, masa sekarang baru ribut begini sudah mencerai? Dulu bilang iya, selama-lamanya katanya. Baru perjalanan berapa tahun sudah mau pisah. Itu jadi maunya kawin apa? Main petak umpet aja kali. Atau bereksperimen dalam hidup kali. Apa begitu? Tapi kalau ribut-ribut kecil sih boleh-boleh aja. Tapi kalau Anda sudah mengerti satu ribut, diam aja lah. Dengar aja apa dia nyerocos. Biarin aja dia nyerocos. Gak usah diikut. Gak usah ditimpali lagi lah. Tapi memang mesti latih sabar itu tidak gampang. Sebab itu saya katakan, kalau kita marah orang nggak boleh. Tapi Pak, bagaimana nggak marah Pak? Dia begini. Ya bolehlah kamu teriakin dia lah. Aku teriakin kan juga salah. Iya, tapi ucapan dalam teriakan itu apa dulu? Begitu kamu saking sudah marah kepada istri atau suami kamu deketin dia lalu teriakin dia. Apa? I love you. Gitu aja. Kata jorok ganti dengan kata menyenangkan. Gitu aja. Jadi begitu dia cemetut hebat, kamu teriakin dia. Apa? I will kiss you right now. Begitu habis ngomong, keplok. Aduh. Satu langsung tempeleng bilang, kenapa berhenti? Terusin. Ya itu lain lagi. Ya supaya stop itu perang. Tapi tadi yang nyanyi sini, mimpin sini nyanyi siapa?
Sabar terus. Apapun yang terjadi pada bapak itu, dia sabar terus. Kalau kasarnya sabarnya pun sampai mati. Ya, pertanyaan berikut. Mungkin pertanyaan terakhir Romo, karena setelah ini mau ada donor darah. Ya. Oke, ini belakangan ini pertanyaan dari seorang istri Romo. Belakangan ini suami saya sering melihat penampakan makhluk yang menyerupai saya atau istrinya. Padahal pada saat itu istrinya itu tidak ada di lokasi tersebut atau tidak ada di rumah. Kejadiannya selalu di rumah, tidak di lokasi lain. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Memang yang pertama, kemungkinan si suami itu terlalu merindu istrinya. Jadi di pikirannya dia terus yang dibayangkan. Nah, ibu langsung kejar. Yang kedua, bisa saja ada makhluk lain, memang bisa saja. Ya, kalau memang itu makhluk lain, kita cek bahwa istri kita ada di Bandung, kok tiba-tiba dia ada di sini. So, siapa kau ini? Nah, kalau memang itu tidak menyenangkan, dianggap tidak menyenangkan, ya kita rajin baca parita lah. Itu yang penting. Kita orang awam nggak ada kekuatan lain. Kecuali kita tahu ada biku tertentu atau ada orang pintar tertentu yang bisa bantu cek dia siapa sih. Konongol-nongol menyamar seperti istri saya gitu. Itulah. Karena memang di dunia ini penipuan-penipuan itu banyak model. Jadi seperti istri dulu baru dia muncul resminya. Ya karena ini memang agak pelik. Sebab ada kalanya makhluk tertentu, ada orang yang nyuruh untuk makhluk tertentu agar kita jadi rusak. Kita berbuat kesalahan. Tapi untuk itu kita dipancing dengan pemunculan bagaikan istri kita atau suami kita nanti. Kita tertipu. Nah, sebab itu kita memang mesti waspada. Nah, antara lain kewaspadaan yang kita bisa lakukan, kalau memang sila kita kuat dan rajin baca parita, sila kita harus tetap kuat. Karena di dunia ini orang bermain pakai makhluk lain, perdukunan atau black magic itu ada. Jadi kita harus waspada. Sebab makhluk lain bisa menyamar sih. Itu yang bikin repot. Kalau kita tidak waspada ya kita kena, kita hanyut. Ya, tuh yang bisa kita lakukan. Baik, saya kira cukup sekian dulu perbincangan kita karena ada kegiatan lain yang akan dilanjutkan di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya dan kita semua maju di dalam Dhamma. Selamat siang, Namo Buddhaya. Terima kasih.